Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kali ini Bintang FL mencoba diskusi terkait dengan hadirnya gereja Katolik di Manggarai. Karena selama ini kita ngambang, memang kalau di Manggarai pada umumnya kita mayoritasnya Katolik. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, kapan, di mana, siapa Katolik itu hadir? Nah, terkait dengan hal demikian, Bintang FL sudah menghadirkan narasumber terkait dengan hal demikian. Siapa narasumbernya? Langsung saya perkenalkan. Ini dia, Ibu Ansi. Saya silakan. Oh, ya. Baik, selamat siang atau sore atau malam untuk semuanya. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman Bintang FL untuk mewawancarai saya terkait dengan sejarah gereja. Saya diminta untuk pertama memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Francisca Wijawati. Dan saat ini saya sebagai dosen di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Menteng dan kebetulan menduduki jabatan sebagai wakil Rektor 1. Dan background studi saya, S1 saya dari kampus ini bidang pendidikan teologi, lalu S2 saya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, itu juga bidang teologi kontekstual, lalu S3 saya itu dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan tepatnya pada Interreligious and Cultural Studies program, itu program studi internasional dalam bidang agama, lintas agama dan budaya. Dan saya menyelesaikan program doktor saya itu tahun 2013. Dan kebetulan ketika saya studi S3 doktor, saya mengambil kajian tentang gereja Manggarai. Dan mungkin karena itu maka teman-teman mewawancarai saya terkait sejarah gereja Manggarai. Dan sejujurnya ini kajian sudah cukup lama, tahun 2013, dan saya menulis disertasi, ini disertasi saya ya, yang berjudul The Development of Catholicism in Flores, Eastern Indonesia, Manggarai, Identity, Religion and Politics. Dan dalam disertasi ini saya menulis sejarah gereja, dan kebetulan semuanya ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah beberapa tahun saya juga menerjemahkan, saya juga mengirimkan parsial disertasi saya, dan penerbit dari Globe Ethics di Jenewa itu tertarik atau berminat menerbitkan tulisan saya, dan ini bukunya judulnya Catholics in Manggarai, Flores, Eastern Indonesia. Nah, di dalam buku ini saya menyajikan tentang buku yang ditulis juga dalam bahasa Inggris, dan buku ini bisa dibeli di Amazon, ya, mereka menjualnya di sana. Dan di dalam buku ini saya menulis tentang sejarah gereja Katolik Manggarai. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Itu tadi terkait dengan perkenalan singkat dari narasumber. Nah, kita kembali kepada topiknya terkait dengan gereja Katolik di Manggarai, yaitu hadirnya gereja Katolik itu sendiri. Nah, kapan gereja Katolik itu hadir di Manggarai? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ketika kita bertanya kapan dan bagaimana sampai gereja Katolik atau misionaris dari Eropa itu mulai masuk ke Manggarai, nah ini memang sejarahnya cukup panjang. Apa yang terjadi di Manggarai sebenarnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan gereja di Flores pada umumnya, dan yang terjadi di Flores itu juga tidak terlepas dari Indonesia atau sebenarnya pada waktu itu masih Hindia Belanda. Dan tentu saja misi misionaris Eropa ke Hindia Belanda juga terkait dengan macam-macam aspek politis dan juga aspek keagamaan pada abad-abad sebelumnya. Nah, mungkin kita bisa mulai singkat dulu, tidak langsung ke Manggarai, tetapi kita mengenal dari sejarah bahwa pada abad 15, 16 itu bangsa-bangsa Eropa itu mulai tertarik untuk mencari jalan ke Asia untuk mendapatkan macam-macam seperti rempah-rempah, emas, dan juga daerah kekuasaannya. Dan di Portugis ya pada abad 16 itu mereka mulai merintis jalan termasuk ke Asia Tenggara, dan mereka punya semboyan sebenarnya yang cukup terkenal, orang sebut 3G ya. G pertama itu gold, mereka mencari emas, lalu G kedua itu glory, ya, itu mencari kekuasaan, power. Tetapi bersama dengan itu juga mereka punya 3G yang ketiga, ya, yaitu gospel, Injil. Maka bersama dengan invensi penemuan jalur dari Eropa ke Asia Tenggara, mereka datang mencari emas, mencari kekuasaan. Tetapi misionaris juga ikut untuk menyebarkan agama Katolik. Dan kalau menyimak kembali ke sejarah itu pada tahun 1511 itu Portugis mulai menaklukkan Malaka, dan tidak lama setelah itu tahun 1534 seorang pastor yang bernama Pater Simon Vaz itu mulai membaptis orang di Halmahera. Jadi itu pada abad ke-16.
Dan tidak lama setelah abad 16 mereka juga sudah cukup settle down di sana, mereka coba berekspansi dan ekspansinya dari sana ke timur termasuk sampai ke Solor. Solor itu pulau yang dekat Flores itu ya, Flores Timur itu ya. Dan ada cerita bahwa sekitar tahun 1562 seorang pastor Dominikan Portugis bernama Taveira itu sudah membaptis orang di Pulau Ende ya. Dan ada catatan bahwa pada abad 16 tahun 1562 itu keuskupan Malacca, karena waktu itu keuskupannya masih di Malacca, itu mengirim 3 orang misionaris Portugis itu ke Flores, dan itu pada tahun 1562. Dan tahun 1566 itu mulai didirikan gereja benteng ya, dikelilingi oleh batu, itu pada tahun 1566. Dan sejak itulah sebenarnya misi di Solor yang dekat ke Flores itu sudah mulai misi kekatolikan ya. Dan lalu Portugis yang berkembang di sana sudah mengekspansi juga misinya, dan dari Solor mereka pindah ke Larantuka ya, dan dari Larantuka itu mereka berpindah ke Maumere, dan itu abad 17 yaitu tahun 1651. Dan mereka berkarya di sana cukup lama, misionaris Portugis sampai dengan abad 19. Nah, tapi karena fokus karya mereka, misi mereka itu bukan hanya pada penyebaran agama, tetapi juga sebenarnya mereka bekerja sama dengan pedagang-pedagang itu, maka misi berjalan cukup lambat. Selain itu juga jumlah tenaga mereka juga sangat terbatas, keadaan waktu itu juga sangat susah, dan seringkali juga ada konflik bentrokan dengan masyarakat, dengan pedagang luar yang semacam bersaing gitu ya dengan Portugis. Dan memang akhirnya mereka berkembang di sekitar Flores Timur sana sampai mungkin paling jauh itu Maumere. Ya, itu kira-kira awal kekatolikan di Flores. Jadi sampai dengan abad 19 itu, akhir abad 19, misionaris Portugis yang sudah mulai abad 16, jadi 3 abad itu mengembangkan agama di bagian timur Flores. Dan selama 3 abad itu mereka belum tertarik dengan Manggarai. Jadi mereka belum tertarik untuk mengembangkan misi ke Manggarai, ini mungkin terlalu jauh, jalannya berliku dan susah, dan juga dan tenaga mereka sangat terbatas, sehingga ya kita memang mengenal Flores sebagai pulau Katolik, tetapi sebenarnya dia menjadi pulau Katolik itu kemudian sekali, yaitu mulai abad 20, karena walaupun di sana sudah mulai abad 16 ya, karena memang misi kekatolikan di Manggarai baru mulai abad 20 gitu ya. Nah, bagaimana ceritanya mungkin gitu ya, bagaimana sampai itu. Jadi gelombang pertama itu kan misionaris Portugis. Nah, ketika abad 19 itu selain Portugis, ketika Portugis masih ada di sana, pedagang Portugis itu saingannya juga sebenarnya juga dengan pedagang Belanda ya, dan Belanda itu VOC, bukan pemerintah ya, belum sampai ke pemerintahannya. Dan mereka mengambil alih Solo, dan itu membuat juga misi di Solo juga berpindah ke Larantuka. Dan tahun 1834 itu misionaris itu Portugis itu secara resmi diusir dari luar Flores, dan mereka akhirnya berpindah ke timur ya. Dan ketika misionaris diusir dari Flores itu di Larantuka sana itu diambil alih oleh raja-raja lokal, dan juga ada komunitas yang bernama Confraria Rosari, dan itu yang mereka punya tradisi Portugis yang mereka terus hidupkan, yang kita kenal dengan Semana Santa. Ya, Semana Santa itu tradisi kekatolikan yang sangat kuat selama pekan suci di Larantuka ya, dan itu menarik perhatian dunia itu Semana Santa ya, dan itu dibuat oleh keturunan raja maupun kelompok tadi Confraria. Nah, ketika Belanda sampai di Flores ya, dan Belanda ini kan sebenarnya bukan Katolik ya, jadi agama resmi Belanda itu kan Protestan gitu ya. Tetapi mereka ada terikat perjanjian dengan Portugis, dan mereka mengatakan bahwa ketika Portugis pergi dari Flores, ada pesan bahwa kalau bisa itu Flores jangan diprotestankan, tetapi biarkan misi yang sudah lama itu dilanjutkan ya. Dan ada satu pastor juga itu berpesan supaya berpesan kepada masyarakat, dia bilang you may change your flag but not your religion. Anda boleh ganti bendera ya, bendera Belanda ya, tetapi jangan ganti agamanya. Nah, ini rupanya perjanjian ini menguatkan masyarakat setempat, tetapi juga menyadarkan VOC dan juga kemudian pemerintah Belanda yang menguasai Flores, dan kendati pun Belanda itu basicnya adalah Protestan pemerintahnya, tetapi mereka mensupport gitu ya, mensupport misi Katolik. Maka ketika Portugis sudah pulang dari Belanda, justru pemerintah Belanda mengirimkan gelombang keduanya, yaitu imam-imam diosesan Belanda dikirim ke sana ya. Dan itu dalam sejarah itu kita melihat seperti gelombang kedua. Gelombang pertama itu Portugis, gelombang kedua itu misionaris dari Belanda tetapi diosesan, dan ada beberapa orang yang terus dikirim ya. Tetapi mereka tenaganya terbatas, dan kemudian juga resourcesnya terbatas, maka misionaris Belanda itu juga berinisiatif untuk meminta bantuan supaya dikirimkan misionaris Yesuit.
Maka itu kita melihat Yesuit ini adalah gelombang ketiga, dan nanti Yesuit inilah yang akan memulai sebenarnya sejarah Katolika di Manggarai. Jadi baik kalau kita sedikit melihat koneksi antara itu ya. Kemudian pada tahun 1863, itu sudah abad 19, dikirimlah Yesuit ke Flores, dan mereka mendaratkan kaki pertama kali menurut catatan itu tanggal 17 April 1863. Dan mereka mulai berkarya, membuka sekolah dan melanjutkan gereja, mendirikan cukup banyak stasi ya di lereng Tukasana, dan mulai berkembang sedikit sampai ke Maumere, Sika ya, mereka mendirikan sekolah juga. Nah, ketika mereka khawatir dengan khawatir ya, tetapi ketika mereka merasa bahwa mereka butuh bantuan, menarik bahwa tahun 1890 itu mereka memanggil suster ya untuk mulai berkarya. Dan itu suster-suster yang pertama datang ke sana adalah suster dari Ordo Fransiskan. Tahun 1878 mereka mendirikan sekolah, dan itu kemudian ada suster baru yaitu Suster Cinta Kasih juga mendirikan sekolah, dan itu sekolah untuk putri. Dan ini sebenarnya yang menarik bahwa ketika di Jawa sana, Raden Ajeng Kartini belum bersekolah, belum itu di Flores itu perempuan sudah bersekolah, sudah bersekolah, dan itu karena jasa dari Yesuit yang meminta biara Fransiskan dan biara suster-suster Cinta Kasih untuk mendirikan sekolah ya. Jadi sebenarnya dari segi sekolah, Flores itu termasuk sangat maju di zaman itu ya, karena sekolah di tempat lain belum maju, di sini sudah maju. Dan kemudian sekolah-sekolah itu berkembang terus, dan atas negosiasi yang baik antara gereja Katolik dengan gereja Katolik dengan pemerintah Belanda, maka pada tahun 1911 sampai 1913 itu ada sejumlah perundingan ya. Jadi sudah tahun 1900 ya, 1911 sampai dengan 1913 itu ada sejumlah perundingan antara pemerintah Belanda dengan gereja Katolik, yang isinya akhirnya menandaskan bahwa pemerintah itu memberikan hak yang banyak gitu ya, yang penuh, yang ya semacam monopoli lah kepada gereja Katolik untuk mendirikan sekolah. Ya, maka sejak itu memang sebelumnya sih sekolah-sekolah itu sudah sekolah Katolik, tapi sejak itu secara legal pemerintah Belanda itu memberikan hak otonomi bagi gereja untuk mendirikan sekolah. Maka tidak heran itu sekolah-sekolah awalnya itu sekolah Katolik. Di Manggarai itu sekolah negeri pertama baru 1970-an. Itu pun sekolah, kalau saya tidak salah, semoga saya tidak salah, itu pun 1960-an atau apa, 1969 mungkin saya agak keliru itu. Itu pun sekolah negeri pertama, jadi sebenarnya adalah sekolah Katolik yang diminta untuk menjadi negeri. Oke, back to 1911 1913 ya. Nah, ketika Yesuit itu mulai mengembangkan sekolah dengan diberikan monopoli, maka mereka mulai memikirkan untuk membuat, karena dengan monopoli itu mereka coba ekspansi pendidikan. Dan mereka coba mengarahkan pendidikan ke Flores bagian barat ya. Dan waktu itu Manggarai kan belum ada Katolik, belum ada sekolah ya. Maka mereka mulai mendirikan sekolah sebelum melakukan misi, dalam arti misi penyebaran agama itu ya. Mereka membuka sekolah menurut catatan sejarah yang saya baca itu di Reo, di Labuan Bajo, dan di Ruteng. Dan di Ruteng ini sekolah dekat sini, SD Ruteng 1 adalah sekolah yang paling tua yang diperkirakan berdiri tahun 1912 gitu ya. Sekitar tahun itu, dan mulailah datang mereka menjejak itu. Nah, di antara tahun itu misi Yesuit itu tidak hanya di Flores, tapi juga di Sumba. Ya, di Sumba. Oh, berarti bersamaan dengan? Ya, bersamaan dengan Flores itu ada Sumba juga, ada Timor juga ya, walaupun di Sumba itu tidak semua wilayah. Nah, ada satu cerita yang mengantar kita kepada bagaimana orang Manggarai pertama menjadi Katolik ya. Jadi ketika sekolah-sekolah itu dibuka, sebenarnya dikirim itu guru-guru dari Larantuka, dari Ende, bahkan dari Manado untuk mengajar, dan sebenarnya mereka Katolik ya. Dan sebelum orang Manggarai pertama dibaptis, selain guru itu juga menurut catatan sejarah di Labuan Bajo itu juga sudah menjadi pusat pencarian mutiara gitu ya, mutiara. Dan itu ada banyak pekerjaan yang datang dari Flores Timur, dan di antara mereka itu orang Katolik. Maka misionaris Yesuit juga datang mengunjungi mereka di Labuan Bajo, yang di Sumba, untuk melakukan pelayanan rohani. Dan itu belum sampai membaptis orang Katolik di orang-orang Manggarai ya. Ya, jadi kita ke cerita tentang bagaimana orang Manggarai pertama itu menjadi Katolik. Jadi secara menurut cerita, jadi seorang Yesuit, imam Yesuit bernama Henricus Loimans, itu dia secara rutin mengunjungi keluarga di Sumba, keluarga Katolik di Sumba. Tetapi keluarga Katolik di Sumba itu mengalami sedikit kesulitan karena misi standing Protestan di sana cukup kuat. Ya, maka ada satu orang ya bernama Andra di Sumba itu diajak oleh Pater Loimans. Dia bilang, kalau kamu sulit di Sumba, mari kita pergi pindah ke daerah lain di mana mungkin kamu nanti hidup lebih bagus begitu dan tidak ada tekanan gitu ya. Maka dia membawa si Andra ini, dan pertamanya dia bawa ke Labuan Bajo, tetapi
tetapi mereka pikir ini tidak terlalu enak untuk berkembang di sini gitu. Lalu mereka menyusuri pantai utara dan mereka berhenti di sekitar Rewa sana ya. Dan akhirnya Andra tinggal di situ dan dia memilih tinggal di situ dan Pater Loimans itu sebelum pergi itu menurut buku atau catatan yang saya baca sebenarnya dari manuskrip keuskupan cukup lama yang saya dapatkan, itu dia berpesan kepada Andra, dia katakan jangan kalah. Jangan kalah artinya kamu tidak boleh menyerah dengan iman kekatolikan kamu dan jangan kalah ya. Dan mungkin karena dia punya logat itu jangan kalah gitu ya, dibahasakan oleh orang Eropa, maka orang setempat mendengarnya jengkalang. Maka jengkalang itu kan ini yang menjadi tempat ya, ada tempat itu dianggap sebagai tempat pertama misi kekatolikan ya. Dan pada tahun 1912 itu Pater Loimans datang lagi untuk mengunjungi si Andra yang orang Sumba itu, dan dia menemukan Andra masih baik, masih setia, dan akhirnya dia membaptis istri dari Andra dan beberapa orang lainnya dan itulah awal dari sejarah gereja Katolik. Nah, terkait dengan Andra itu ya. sendiri, Ibu, ya. dia itu aslinya dari mana? Dari Sumba atau Manggarai? Dari Sumba, dari Sumba, tetapi kemudian dia tinggal di Manggarai, mengungsi ke Rewa tadi kan, karena ya. mencari tempat itu dibawa oleh Pater Loimans, dan kemudian Pater Loimans balik lagi mengunjungi dia tahun 1912, tepatnya tanggal 17 Mei, dia cari Andra dan Andra masih ada di sana, dan dia membaptiskan istri Andra, yaitu Agnes Sitimina dengan Agnes Sitimina, lalu dengan 4 orang lainnya, ada Katrina Arbero, Hendrikus Andra, kemudian Cecilia Velu dan Helena Loekoe. Nah, ini istri, anak, dan ada yang tamu di situ. Dan akhirnya mereka lah orang Manggarai pertama yang menjadi Katolik. Maka tidak heran tahun 2012 kali lalu itu dirayakan 100 tahun gereja Katolik di Manggarai, karena basisnya adalah perjumpaan antara Pater Loimans dengan Andra dan keluarganya dan membaptis mereka di daerah Jengkalang itu tadi. Dan akhirnya Jengkalang itu menjadi semacam titik start dari kekatolikan di Manggarai ya begitu. Makanya kenapa waktu pesta 100 tahun itu juga secara resmi itu dibuka, kalau tidak salah, kapela ya, yang kembangkan menjadi kapela kemudian di Jengkalang itu ya, karena untuk mengenang ini. Jadi ini orang Manggarai yang pertama dibaptis. Iya. Baik, terkait dengan orang yang dibaptis itu sendiri itu, posisi dari mereka saat ini, dulunya itu mereka tetap berdomisili di sana kah atau bagaimana? Dari posisinya si Andra itu sendiri. Oh ya, artinya gini kan, Andra yang pindah dari Sumba itu tinggal di Jengkalang itu sekitar Rewa. Lalu dia mengambil istri di sana, punya anak dan punya tetangga, dan mereka memang tinggal di sana. Oh, berarti sekarang mereka langsung asli penduduk Manggarai. Ya. Nah, terkait dengan demikian, nah untuk menyebarkan Katoliknya itu sendiri, Bu? Ya, sebenarnya mereka jadi itu orang Manggarai pertama yang jadi Katolik. Tetapi dari situ nanti baru ada misi yang lain lagi, yang tanda petik sudah agak berbeda kisahnya dengan yang di sana. Yang di sana itu setelah itu apa yang terjadi, sejauh sumber sejarah yang kami punya itu tidak ada catatan setelah itu. Tetapi catatan setelah itu adalah bagaimana misi sistematis. Kalau itu kan sebenarnya karena dia mampir ya, gitu ya. Dan waktu itu Manggarai belum menjadi daerah misi. Karena mereka hanya mampir saja di sana ya. Nanti ketika Yesuit pulang, ini yang akan saya ceritakan, baru datanglah SPD. Ya, dan SPD memilih ND ya, nanti dari ND baru misi sistematis, yaitu mereka mulai membuka dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Dan bagaimana kita mulai dengan SPD? Nah, sekarang sebelum jauh ke sana itu, tadi kan orangnya sudah ada. Ya. Nah, tempat pertama kali didirikannya gereja Katolik itu sendiri di mana? Oh, begini. Ya, mungkin itu yang nanti kita akan sambung ke hal berikut ini. Jadi ketika mereka menjadi Katolik di sana, tidak ada lagi cerita lanjutan yang catatan sejarah yang kami tahu, dan kelihatan memang tidak didirikan gereja karena mereka hanya beberapa keluarga, dan memang misi waktu itu belum sampai untuk mendirikan gereja. Nah, mungkin kita ke sesi berikut ya. Jadi itu tadi lebih kepada cerita bagaimana orang Manggarai pertama menjadi Katolik. Oke, jadi tadi kan ada Portugis, imam Portugis, lalu ada Yesuit, kayak imam Belanda, lalu dari Belanda ke Yesuit. Dan Yesuit itu tadi membaptis ya. Nah, membaptis tahun 1912. Nah, sampai dengan 1912 kita tahu itu, Yesuit di Flores mengalami kesulitan yang sangat besar, yaitu mereka mengalami kekurangan tenaga. Karena kebetulan Yesuit ini berkembang cukup baik di beberapa wilayah seperti di Jawa dan di Kalimantan gitu ya. Maka mereka memutuskan sejak tahun 1913 mau menghentikan misi Yesuit di Flores ya, dan menarik semua Yesuit pulang. Dan sejak itu pula, sejak 1912 sebenarnya, akhirnya diputuskan oleh gereja, gereja dalam arti dari Batavia ya, dan juga universal, misi Yesuit di Flores berhenti dan digantikan oleh SPD. Ya. Maka sejak
1913 ya, SVD secara resmi itu menggantikan misi di Nusa Tenggara ya. Dan walaupun dia 1913 itu sudah mengganti, tetapi sebenarnya misionaris SVD pertama yang ke Flores itu baru tiba 1914, yaitu Monsinyur Noyen ya. Dan dia memilih Ende ya. Jadi kalau dulu pertama Solor, Larantuka, Momere, lalu CCE ya, sini-sini ke Ende ya. Begitu SVD datang dia lihat Ende. Kenapa Ende? Dia bilang Ende ini pusat, berada di antara pusat. Maka di benaknya SVD, kami tidak hanya mau bermisi yang sudah ke sana timur, tapi kami mau serius bermisi ke barat. Ya. Dan apalagi dia mendapat laporan dari pemerintah Belanda. Kebetulan pemerintah Belanda sudah masuk ke Manggarai 1907. Ya, secara resmi mereka ada masuk 1907 dan mereka melaporkan bahwa Manggarai itu banyak orangnya. Dan ini potensial untuk dikatolikan. Maka kalau kamu nanti mengkatolikan Manggarai, maka Flores bisa menjadi satu pulau Katolik. Ya, seperti kita tahu sekarang ini memang Flores itu seperti the only island, Catholic islands di the biggest Muslim country. Ya, ini kan Indonesia negara Muslim terbesar dan satu-satunya pulau tanda petik Catholic island itu Flores. Ya. Dan itu sebenarnya datang dari niat awal SVD yang memilih Ende dan dia katakan saya pilih Ende supaya nanti saya bisa mengkatolikan sampai ke barat. Dan memang akhirnya terjadi demikian ya. Lalu Monsinyur Noyen ini Oktober tahun 1914 itu dia coba datang ke Manggarai ya. Dan dia dengan berkuda dia datang, lalu pertama dari Ende ke Labuan Bajo dia pakai kapal, kemudian dari Labuan Bajo ke Ruteng itu dia pakai kuda dan dia coba lihat-lihat daerah-daerah itu dan dia tertarik dan dalam perjalanan itu dia juga membaptis beberapa orang ya. Tetapi saya tidak punya catatan yang baik tentang itu, tetapi artinya ketika dia mulai datang untuk mengunjungi sejak dulu dan dia menemukan bahwa memang orang Manggarai potensial untuk menjadi Katolik, maka dia datang ya tahun 1914 dan dia pulang setelah itu tahun 1916 sampai 1918 dikirim orang lain lagi, yaitu yang bernama Pater Willem Bach. Pater Willem Bach ini sebenarnya dia inspektur sekolah di Manggarai, jadi dia datang untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang sudah didirikan sebelumnya ya. Dan sambil mengunjungi sekolah-sekolah itu dia juga membaptis orang-orang Manggarai ya. Dan dia juga melihat bahwa SVD harus mulai memikirkan untuk mendirikan pusat misi di Manggarai. Jadi kan sebelumnya masih di Ende semua ya. Dan hasil dari perjalanan itu akhirnya mereka memutuskan supaya Ruteng harus didirikan pusat misi. Dan oleh karena itu ini tanggal yang sangat penting, yaitu pada tanggal 23 September 1920 itu Pastor Gleiman namanya, Pastor Gleiman itu diutus secara resmi untuk mendirikan misi stasi di Ruteng. Ya. Artinya itu dibuka secara resmi stasi bagian dari Ende, bagian dari Ende masih Dikenal Ende gitu ya. Jadi bagian dari Ende dan Ende itu bagian dari Batavia. Jadi dulu rupanya satu saja. Jadi kita ini wilayahnya bagian itu. Maka Gleiman dikirim 23 September 1920 dan itu dia mendirikan misi di sini. Persis yang SVD sekarang ini ya. Dan dulu itu bertetangga dengan karena ini sangat kompleks juga dengan dengan pemerintah Belanda. Jadi sebenarnya pemerintah Belanda juga sangat support untuk misi kekatolikan. Dan dulu ya ini sudah mulai agak dilupakan oleh generasi kami dan juga apalagi yang sebelah bawahnya, itu setiap tanggal 23 September itu semua karyawan di Keuskupan Ruteng, gereja-gereja di Manggarai dan dulu itu mereka akan libur karena itu hari misi, yaitu hari pertama Gleiman datang sebagai misionaris yang bukan fisik saja tetapi dia mendirikan stasi. Maka tanggal 23 September itu berdirilah stasi itu ya, stasi Ruteng. Dan maka dia sebagai stasi itu bagian dari Ende dan dia mendirikan rumah kecil, lalu mendirikan semacam gedung kecil mungkin gereja dulu awalnya yang lambat laun nanti pada tahun 1930-an itu berkembang menjadi gereja katedral. Ya, dari gereja katedral itu kan 1930-an itu ya. Nah, jadi dia mendirikan di sana, kemudian ketika dia mulai beberapa misionaris lainnya itu disusul ya, menyusul. Misalnya disebut ada Franz de Lange, kemudian Willem Jansen, kemudian Franz Dorn, kemudian Eichmann, kemudian Thomas Koning dan lain-lain itu sudah ketika misi itu ada, jadi secara perlahan-lahan SVD mulai kirim misionarisnya. Dan karena misionarisnya sudah makin banyak, maka mereka mulai menyebarkan itu dan secara resmi. Dan sambutan cukup baik ya, umat cukup baik, apalagi mereka mendirikan sekolah, anak-anak sekolah itu dibaptis dan itu menjadi benih awal tumbuhnya gereja Katolik di Manggarai ya. Nah, karena Manggarai cukup berkembang dengan baik, maka diputuskan dibuka stasi baru. Ya, dari stasi baru yang dibuka adalah stasi pertama itu stasi di Lengko Ajang. Oh, Lengko Ajang. Iya, dan itu didirikan tahun 1924.
ya. Dan 2 tahun bukan Lengko Ajang. Stasi yang pertama itu Rekas 1924 dan setelah itu Lengko Ajang 1926. Begitu. Jadi didirikan 3 stasi Itu pecah dari ya, ruteng ini. jadi awalnya kan yang namanya stasi kan berarti satu Manggarai di Satu sini Manggarai. semua pusatnya ya. Tetapi karena melihat perkembangan yang bagus, maka SPD bilang dari ND bilang ya, Monsinyur Noyan bilang ini buka lagi stasi baru. Dan stasi yang kedua di Manggarai adalah stasi Rekas 1924 dan stasi yang ketiga adalah stasi Lengko Ajang 1926 ya. Nah, itu sebenarnya stasi awal ya. Dan stasi Lengko Ajang itu Pater Bernard Glenman itu dia berperan banyak di sana ya. Kira-kira itu 3 stasi awal dan akhirnya jangkauan misi itu lebih dekat itu tetapi juga menjadi lebih luas. Itu jalannya untuk Ya. apa Bu? Itu ke stasi. Ya. Nah, pastoran atau pastor parokinya kapan? Eh, Dicatatkan ya. Manggarai bagi paroki. Iya. Oke. Memang apa ya? Misi stasi artinya pusat mereka kan biasa sebut mission station, stasi, kita menyebutnya stasi ya. Sebenarnya stasi itu kemudian juga seperti yang Ruteng itu berkembang menjadi semacam paroki. Berkembang menjadi paroki. Demikian juga di Rekas dan juga di Lengko Ajang kemudian berkembang menjadi paroki. Terutama nanti ketika Ruteng itu kan awalnya statusnya stasi, itu dinaikkan ya, dinaikkan menjadi tahun 1929 itu cepat sekali dari tahun 1920 tidak 23 ininya 1920 yang 23 September tadi ya, itu kan yang menjadi stasi dan sebenarnya juga sih berkembang seperti paroki. Lalu tahun 1929 itu dia menjadi dekanat. Ya, dan dekanat itu status yang cukup tinggi untuk gereja Katolik begitu. Nah, kenapa sedemikian cepatnya dia menjadi dekanat? Ini karena perkembangannya yang luar biasa cepat gitu ya. Maka sejak 29 September persisnya itu tahun 1929 gereja stasi Ruteng itu dinaikkan statusnya menjadi dekanat. Dan 1930-an itu mulai dibangun itu gereja katedral ya, dan artinya waktu itu belum disebut katedral karena dia belum jadi keuskupan, tetapi Cikalik bakalnya itu ya, dan itu menjadi gereja dari dekanat Ruteng. Berarti ya. gereja pertama dalam bentuk gedungnya itu Bu? Iya, Katedral. iya, boleh dikatakan demikian. Ya. Walaupun pasti sebelum gedung yang seperti itu ada bangunan yang sederhana, karena dalam cerita tadi 1920 ketika Glenman datang, dia sudah mulai mendirikan bangunan semacam gereja. Nah, itu skill sejarahnya. Ya. Kita langsung ke, karena ibu tadi sempat singgung bicara tentang rutannya itu stasi, paroki. Paroki ditetapkan parokinya tadi tahun. Oke, itu saya katakan tadi bahwa stasi itu sebenarnya juga seperti paroki gitulah ya. Ya, karena stasi pusat misi gitulah, stasi kan misi. Dan ketika Ruteng menjadi dekanat, maka kan otomatis macam Rekas dengan di Lengko Ajang itu menjadi paroki ya. Oke. Baik Ibu. Nah, katakan diberdirikan keuskupan itu tahun berapa? Itu masih jalan yang cukup panjang karena di Indonesia sebenarnya itu sampai dengan 1950-an itu baru keuskupan itu masih sangat terbatas dan Vatikan belum memberikan izin untuk banyak keuskupan ya. Dan 1929 menjadi dekanat, baru menjadi keuskupan itu tahun 1961. Jadi 1961 itu dia dikasih status sebagai vikariat apostolik yang dari vikariat apostolik menjadi diocese ya, dari 1961. Dan pada tahun ini tepatnya Januari 1961. Bersama dengan itu sebenarnya bukan hanya keuskupan Ruteng, tetapi saya lupa persis itu ada cukup banyak keuskupan lain juga di Indonesia yang disetujui oleh Paus. Jadi sejak tahun 1961 dan uskup pertamanya kan Monsinyur Sampeko. Ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, itu dia terkait dengan perkembangan hadirnya gereja Katolik dan di Manggarai. Dan sedikit Ibu terakhirnya terkait dengan perkembangan Katolik saat ini di Manggarai. Saya pikir sebenarnya sejak 25 tahun pasca pertama orang Manggarai menjadi Katolik itu sudah hampir sebagian besar orang Manggarai itu menjadi Katolik. Dan dewasa ini kan saya tidak ingat persis dari statistik, mungkin sudah 86% itu karena kebetulan juga perkembangan dari saudara-saudara kita yang lain juga cukup kuat dengan mobilisasi ini. Tetapi sampai dengan saat ini ya memang Katolik masih menjadi agama yang dominan. Dan saat ini kita punya dekanat Ruteng, ya, kemudian Gorong, kemudian juga Labuan Bajo. Dan ini sebenarnya juga mengikuti atau supaya dekat dengan pelayanan yang berkaitan geopolitik pada 3 kabupaten, dari Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat.
Baik, terima kasih Ibu Ya. sudah meluangkan Ya. waktunya terkait dengan Ya. kapan, di mana, Ya. siapa yang menjadi orang Katolik di Manggarai. Baik, demikian Ya. diskusi kita atau dialog singkat Ya. terkait dengan sejarah hadirnya Katolik, Gereja Katolik dan orang Katolik di Manggarai. Terima kasih banyak Ya. Ibu. Saya akhiri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.